Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fala dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 dengan digit NIM terakhir 040. Di sini saya akan melanjutkan materi algoritma dan pemrograman. Setelah minggu-minggu sebelumnya kita telah membahas variabel, lalu ada function, lalu ada tipe data, dan sekarang kita membahas list dan array. Sebenarnya list sama array itu masuk ke variabel ya, cuman segambaran kasarnya list itu bisa masuk beberapa tipe data gitu. Langsung aja ke pengertiannya. Array adalah sebuah struktur data yang dirancang untuk menyimpan kumpulan elemen yang memiliki data yang memiliki tipe data serupa. Pengambilan atau akses elemen-elemen di dalamnya dilakukan melalui indeks numerik. Oke, jadi di dalam array itu ada indeksnya ya, indeksnya dimulai dari 0. Kalau di Scratch indeksnya mulai dari 1, tapi kalau di bahasa pemrograman Python atau bahasa pemrograman teks, indeksnya dimulai dari 0. Selanjutnya ada list. Sebenarnya list itu memiliki fungsi yang serupa sama array, tapi dia punya fleksibilitas yang lebih tinggi. List dapat menampung elemen dengan berbagai tipe data secara bersamaan dan ukurannya bisa berubah secara dinamis sesuai kebutuhan. Next, ini ada cara membuat list. Dalam Python, list dibuat dengan menginisialisasi variabel menggunakan tanda kurung siku. Ini ada contohnya ya, buat membuat list. Misal list kosong, kita buat nama variabelnya daftar hadir, sama kayak buat variabel biasa, cuman waktu bikin, kalau membuat list, tambahin tanda kurung. Next, kita buat list dengan isi satu item. Sama kayak bikin variabel, tinggal tulis ininya, variabelnya di sini, sama dengan terus ditambahin tanda kurung, terus tambahin nilai atau value yang mau dijadiin listnya itu. Next, kita kalau ada list isi lebih dari satu item, cara buatnya kayak gini. Kita buat nama variabelnya dulu, lalu kita tambahin kurung siku buka, lalu kita tambahin nilai atau value yang mau kita masukin ke dalam listnya. Contohnya sini ada daftar hari, di dalam variabelnya berisi list Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Next, apa aja sih tipe data yang dapat dimuat dalam list? Karena list sangat fleksibel, jadi kita bisa memasukkan berbagai macam tipe data ke dalamnya, seperti string, integer, float, boolean, bahkan objek, dan bahkan bisa menggabungkan tipe data yang berbeda dalam satu list. Contohnya kayak gini. Di sini kita punya variabel lemari dengan list. Di dalamnya ada value 21, yang mana itu isinya adalah tipe data integer. Lalu kita punya 3,14, yang mana isinya adalah float. Ini salah nulis ya, harusnya 3,14. Lalu next ada buku, yang mana tipe datanya merupakan string. Lalu ada true di sini, tipe datanya merupakan boolean. Jadi bisa kalian lihat dalam satu list ini kita punya 4 tipe data yang berbeda. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Next, sekarang adalah gimana sih cara ngambil nilai dari list? Sebenarnya sama seperti array, setiap item dalam list memiliki indeks yang dimulai dari 0. Indeks ini digunakan untuk mengambil atau mengakses nilai spesifik dari list. Contohnya, misalnya di sini kita punya list nama hari dalam satu minggu. Di sini ada variabel nama hari, lalu ada listnya. Di sini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, karena list ini sama kayak array, maka dia punya indeks. Dan indeksnya itu semuanya dimulai dari 0. Jadi kayak gini, misalnya ini kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi dalamnya kan berarti ada 7 data ya, atau 7 nilai, 7 value gitu. Cuman kalau kita ngitungnya 7, ini itu 1, ini itu 2, ini itu 3, ini itu 4, ini itu 5, ini itu 6, ini itu 7, itu salah. Karena list atau array ini dua-duanya pakai indeks 0. Jadi dimulai dari 0. Senin 0, Selasa 1, Rabu 2, Kamis 3, Jumat 4, Sabtu
5, minggunya 6, gitu. Misal kita mau pilih hari Senin, maka indeksnya adalah 0. Nah, cara ininya print nama hari 0. Kalau kayak gini pasti munculnya Senin. Kalau kalau kita kasih print terus nama harinya di sininya 1, maka yang ke print Selasa. Karena indeksnya dimulai dari 0. Oke, next. Sini ada cara mengganti nilai list. Karena list bersifat mutable, maka berarti isinya dapat diubah atau diperbarui setelah dibuat. Contohnya, sini kita punya list awal sebelum diubah, yaitu ada alfabet abjad dengan list yang pertama adalah yang ke 0 adalah A, lalu B, lalu C, lalu D, lalu E. Terus kita ubah list bagian satunya alfabet 1. Nah, cara ubah kayak gini ya. Kita tambahin, ini kan nama variabelnya, nama listnya alfabet. Kita kasih kurung siku, kita masukin nilai yang mau diubah, indeksnya indeks berapa gitu. Misalkan indeks 0, berarti tulis 0 di sini. Indeks 0 sama dengan apa, A besar kayak apa kayak gitu. Karena ini kita contoh ambilnya indeks 1 ya, jadi yang keubah pasti yang B yang ini. Kayak gini nanti indeks 1 berubah jadi B besar. Terus gimana sih cara nambahin item di list? Nah, jadi ada 3 metode utama yang bisa kita gunakan untuk menselipkan item baru ke dalam list. Yang pertama ada prepend dalam kurung item. Jadi di yang metode pertama ini kita nge-comment prepend, terus kita masukin item apa yang mau kita tambahin gitu ke dalam listnya. Dan dia ditambahinnya tuh di bagian paling awal list. Lalu ada append dalam kurung item. Sini menambahkan item baru di bagian paling akhir list. Jadi kalau yang prepend tadi di depan list di sini, ini prepend, ini append. Next ada insert dalam kurung index, item, menambahkan item baru pada posisi indeks tertentu yang kita tentukan. Kalau tadi prepend sama append tempatnya udah ditentuin, jadi otomatis masuk. Sedangkan kalau insert ini kita sendiri yang nentuin mau masukin itemnya di indeks berapa dan mau masukin item apa gitu. Contohnya kayak gini, kita punya alfabet A, B, C, D, E, E. Kita kasih prepend A, maka nanti dia jadi kayak gini, A. Kita kasih append E, maka dia jadi E. Sedangkan kalau mau kita tambahin, kita masukin kayak gini, insert, index, item. Kayak gini, kita punya alfabet A besar, A, B, A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, E kecil, A besar. Kita tambah alfabet dot insert indeks ketiga, kita masukin Z. Maka nanti alisnya jadi kayak gini, alfabet A besar, A kecil, B kecil. Nah, ini di bagian yang ketiga kan di sini ya, ini kan 0, 1, 2, 3. Yang tadinya C, karena kita masukin insert indeks 3-nya Z, jadi C-nya kegeser ke yang keempat, kayak gitu. Begitu pula kalau kita masukin ke indeks yang lain, kita masukin ke indeks ke berapa nih? Bisa kita masukin indeks 0. Indeks 0, kita masukin nilainya B gitu, maka yang di indeks 0-nya B. Nanti indeks A besarnya pindah ke 1, kayak gitu. Oke, next. Lalu sini ada cara menghapus item di list tuh. Caranya kita pakai kayak biasa del alfabet index gitu. Del variabel index. Jadi kita masukin ini perintah del atau fungsi del delete, ini variabelnya, lalu ini indeksnya. Bisa contoh di sini kita punya variabel alfabet, variabel list alfabet kayak gini. Kita delete bagian indeks ketiga. Indeks ketiga itu yang mana? 0, 1, 2, 3. Yang ini ya. 0, 1, 2, 3. Z. Karena kita delete indeks 3, indeks Z, maka Z-nya di sini hilang. Next ada memotong item di list.
Jadi selain bisa dihapus, bisa ditambah, bisa dikurang, ini bisa dipotong. Cara motongnya kayak gini. Kita punya alfabet A besar, A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, E kecil, E besar. Kita masukkan kayak gini alfabet, kurung siku yang buka 0, terus tik 2 6. Jadi dia motong 0 sama 6. Jadi nanti sisanya A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, E kecil. Nah kayak gini. Oke, lanjut. Kita langsung ke demonya aja. Di sini kita punya mau jelasin dulu ya. Kalau di Scratch indeksnya bukan dari 0 gitu, tapi indeksnya dari 1. Kenapa ya? Karena dari sananya kayak gitu. Contohnya ini kita udah buat list. Oke, sebelumnya kita jelasin dulu ya cara membuat list gimana gitu. Jadi cara buat list tuh kita masukin ke sini. Ini nih ada tulisan make a list gitu. Kita masukin nama listnya apa, misal sepeda gunung, misal nama hari gitu. Nama hari. Nah, di list dibagi di Scratch. Cara nambahnya ada dua ya, ada dua cara kalau di Scratch. Bisa pakai tombol yang ini, tanda plus di sini. Bisa kita masukin nama hari Jumat. Tuh, indeksnya langsung 1, mulai dari 1. Oh, kan. Lalu bisa juga kita pakai ini blok yang bagian adding to bla 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 list. Di sini kita nambahin adding to nama hari. Kita tambahin hari Kamis. Maka ini ketika di run lepas sorry. Nah kan nambah dia tadi cuma ada Jumat, sekarang jadi ada hari Kamis gitu. Next di sini ada misalkan apa nih? Oh ini ya. Delete satu one of favorite list gitu. Jadi kalau kita pakai blok yang ini, dia bakal ngedelete sesuatu dari list yang ada. Gitu. Bisa kita delete kayak gini. Oh iya, kalau delete ini harus pakai ini ya. Yeah. Enggak apa ya jadi. Pokoknya yang delete ini dia bisa ngapus sesuatu dari listnya gitu. Nah, kalau ini dia nambahin kata dari list yang kita masukin tadi. Ya mungkin langsung aja ke projectnya ya, karena di sini kita ada project dan ini projectnya udah jadi gitu. Bisa kita review sedikit. Seperti biasa di sini bendera hijau. Kalau dipencet maka program langsung jalan. Ini kita punya project nebak bahan makanan ya. Jadi awal pertama-tama jelas kita bikin list dulu. Sini listnya udah ada aja nih ingredient list atau sebenarnya bebas namanya mau apa, cuman seperti yang sudah dibilangin dari materi-materi awal, materi-materi variabel. Kalau variabel itu harus dibuat selinear mungkin sama isinya biar lebih gampang diingat aja sih. Kalau mau namanya aneh juga ya nggak apa-apa, itu mah pilihan. Oke, kita lanjut lagi ke materinya, ke projectnya. Sini ada set score to zero. Jadi di sini setiap kita jawab tuh bakal dapat skor gitu. Misalnya kita jawabnya benar dari ingredient ini, maka kita dapat 1 skor. Ini ada block blocks yang mana
akan mengatakan, hello, you have to guess 3 ingredient from the recipe, from the cookies recipe ready. Ini nanyain ke kita gitu tentang resepnya. Nah, di sini kita ditanyain, kalian lu nebak resep pertama tuh apa gitu. Jadi habis ditebak itu, sini ada variabel nih, variabel ingredient 1. Set ingredient 1 ke jawaban kita. Jadi isi variabel dari ingredient 1 itu jawaban kita. Ini ada ini ini fungsi if else ya. Jadi di if-nya itu jika ingredient list mengandung jawaban ingredient yang kita, maka katakan you have successfully guessed ingredient 1. Nah, dapat skor 1. Jadi lebih sederhananya gini, semisal jawaban kita yang tadi ditanyain dari sini itu mengandung nilai atau value dari variabel ingredient yang ini yang mana? Yang di ingredient list. Ini kan ingredient listnya di hide ya, di bagian sini. Jadi kita belum bisa lihat nih apa aja listnya gitu. Nah, tiap benar itu kita dapat 1 poin. Kalau jawaban kita ternyata salah, maka dia bakal nge-running komen yang ini, blok yang ini. Your guess is wrong. Next, ini ada sama kayak tadi, ingredient 2. Kita ditanyain tentang resep kedua atau ya bahan kedua dari kue tadi yang mau dimasukin tuh apa aja. Ini kayak biasa tadi, set variabel ke jawaban kita, terus ada fungsi if else. Jika jawaban kita ternyata ada dalam variabel ingredient list, maka kita dapat successfully guess atau kita berhasil menjawab itu dan bakal ngerunning blok yang ini. Lalu kita juga dapat skor 1 gitu. Kalau kita ternyata jawabannya salah, maka ya kita nggak dapat poin dan juga ya kita yang running adalah blok yang ini. Oke, yang ketiga sama, langsung aja running ya. Nah, kita disuruh ini nebak resep. Bisa kita tebak X. Jawabannya benar. Dan lihat ada yang skornya 0 jadi 1 karena kita udah jawab 1 benar. Kita jawab lagi. Oke, jawaban kedua juga benar. Dan kita sejauh ini sudah dapat 2 poin. Next ke pertanyaan ketiga, yaitu resep ketiga. Kita jawab aja. Oh, dan benar. Oke, kita dapat skornya kita dapat 3. Dan ya, di sini ada running ya, game over ya, 3 points. Dan di sini listnya muncul gitu karena listnya baru dimunculin di urutan terakhir dari program. Bisa kita lihat sendiri, sini listnya ada egg, flour, coklat, butter, sugar, sama apa ini? Salt. Jadi kalau kita ngejawab 3 dari 6 list ini, maka kita bakal dapat 1 poin. Karena pertanyaan cuma 3, jadi kita cuma dapat 3 poin gitu. Terus apa yang terjadi kalau misal kita ternyata nggak menjawab dari 6 list tersebut? Langsung aja kita cobain. Bisa kita jawabnya. Oh, tidak, jawaban kita salah ya. Kita jawab kecap, ternyata kecap nggak ada dalam listnya gitu. Kalau misal kita jawab lagi,
Oh, ternyata bikin kue nggak pakai anggur ya, karena jawaban kita ternyata salah gitu. Ternyata anggur nggak termasuk dalam resep membuat kue gitu. Ini pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga, yang mana sejauh ini karena kita udah salah terus, kita belum dapat satupun poin. Nah, di sini kita seenggaknya harus dapat 1 poin lah ya. Kalau kita jawab, yes, karena kita jawab coklat di pertanyaan terakhir tadi, jadi akhirnya kita dapat 1 poin gitu. Setelah 2 pertanyaan kita ternyata salah dan kita nggak dapat poin gitu. Oke ya, mungkin untuk di yang scratch udah clear gitu. Jadi intinya mah di bagian list ini, kalau di scratch mulainya dari indeks 1 bukan dari 0. Terus di bagian if else ini ada ketambahan yang baru nih, ada skor gitu. Dan yang nggak terlalu ini sih, cuman karena dia nyatu kan ke sini, jadi ya nggak masalah gitu, nggak yang susah-susah banget buat dipahami, karena ya scratch masih hitungannya masih gampang. Kayak misal yang ini, blok yang ini, kita replace item dari ingredient list atau list yang udah kita buat sama hal baru yang mau kita tambahin, sama nilai baru yang mau kita tambahin gitu. Nih. Jadi intinya kalau diartiin, kita nge-replace apa gitu dari variabel atau list yang udah ada diganti sama ini. Ini tuh ininya ya, indeksnya kayak yang tadi, yang misalkan yang ini nih. Itu item indeks ke-1 dari list yang di sini. Bisa say, nanti munculnya yang ke from adalah yang ini. Next ada, mungkin kalau variabel ya udah ya. Ini kita langsung aja pindah ke bagian programming berdasarkan text code gitu atau Python. Di Python juga kita udah punya project yang mirip-mirip, yang sederhana kayak gini, yaitu sama, sebenarnya sama cara membuat cara nebak juga, cuman bukan nebak kue. Ini udah aku ubah-ubah lagi menjadi bukan kue, sekarang nebak hari. Kita jelasin dulu, di sini sama aja sebenarnya kayak di scratch. Kita punya variabel di sini, variabel list, dimana isinya value-nya adalah nilai hari. Nilai harinya adalah ya nilai hari selama 1 minggu gitu, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma 1 minggu. Sini ada lagi nih sama nih kayak di scratch, pokoknya sama banget kayak di scratch dah. Ada skor gitu. Kita ada sini ada print, you have to guess 3 of a day in a week. Jadi kita harus nebak dalam 1 minggu itu ada hari apa aja. Ini ada time slip, jadi buat ngedelay biar promnya nggak terlalu kecepatan, atau yang ke execute itu nggak langsung semua, nggak buru-buru gitu, pelan-pelan satu yang ini dulu, nanti ke delay yang ini. Habis itu ini ada if jika di variabel D1 ini adalah jawabannya ada di list day in a week ini, maka kita berarti benar jawabannya. Nah, yang ke running adalah ini, you have correctly guessed. Tambahin day one ini ya, ini yang tadi yang kita masukin ini yang di input, jadi dia bakal ke print lagi ke sini. Terus ada tambah 1 skor, berarti kita ya, kalau jawabannya benar maka dapat 1 skor. Jika tidak atau else, print wrong guess atau jawaban kita ternyata salah. Next, sama kayak tadi, kayak di day 1, di day 2 juga sama. Ini variabel day 2 input, dan ini ininya pertanyaannya. day 2 kita nebak hari apa.
jika day 2 in a week, jadi artinya jika jawaban day 2 ini ada dalam list day in a week, maka program yang running yang ini you have correctly guessed tambah jawaban day 2 tadi yang kita masukin. Dan kalau benar kita dapat 1 skor, kalau salah ya kita nggak dapat skor. Terus yang running adalah yang ini, bukan yang ini. Yang running adalah yang ini, yang mana wrong guess. Next di day 3 juga sama. Kalau tadi di day 1 sama sih, nggak ada bedanya, nggak ada tapinya, sama ya, pokoknya sama banget. Ini variabel, ini input, ini nilai value-nya iya value-nya atau nilai dari variabelnya, terus sama jawaban kita. Jika if day 3 in day in a week, maka then you have correctly guessed plus day 3. Jadi jika jawaban kita ini dari yang day 3 ini ada di dalam list day in a week, maka jawaban kita benar dan kita dapat 1 poin. Kalau salah ya seperti biasa kita nggak dapat poin. Dan yang ke running adalah yang ini, wrong guess. Oke, next aja langsung kita running coba. Langsung kita running coba. Day 1 kita coba masukin minggu. Oke, ternyata katanya wrong guess ya, karena minggunya nggak kapital hurufnya. Kita salah jawab dan kita di sini nggak dapat poin harusnya. Kita jawab lagi misal Senin. Oke, kita dapat 1 poin karena kita berhasil jawab pertanyaan kedua. Kok masih ingredient? Oke, ini ada kesalahan kata ya nih, belum nanti harusnya kayak gini. Nah, kita jawab ke hari ketiga sama hari Sabtu. Oke, kita jawab gamenya berakhir dan kita cuma dapat 2 poin karena ya yang hari ke pertama kita salah. Kita lanjut lagi, kita cobain lagi. Hello, you have to go straight of a day in a week. Jadi ya ready, dari pertama kita isi Selasa. Oke, benar. Kita jawabnya Selasa dan Selasa ada di dalam list. Jadi kita di sini pasti dapat 1 poin. Next, di hari kedua kita mau nebak hari apa? Di Jumat. Oke, hari Jumat juga ternyata ada dalam list. Dan karena ada dalam list, di sini kita pasti dapat 1 poin. Dan sejauh ini kita harusnya udah ngumpulin 2 poin. Oke, next, dari ketiga kita bakal pilih hari Rabu. Oke, di sini kita benar 3 karena ternyata hari Rabu juga ada dalam list, yang mana artinya kita dapat 1 poin. Setelah tadi kita dapat 2 poin ditambah 1 poin, maka kita ya betul dapat 3 poin. Dan di sini ada tulisan game over, ya 3 poin. Oke, bisa kita jawab lagi. Kita mau cuman dapat 1 poin gitu, maka bekerja minggu. Oke, ini pasti kita cuma dapat 1 poin karena kita jawab minggu dan kita mau salahin pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, dan kita mau salahin, maksudnya kita mau salahin jawaban-jawaban yang lain. Karena kita tahu dalam 1 minggu itu cuma ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma 1 minggu, maka kita jawabnya saja. Kita jawab Wednesday. Jelas jawabannya salah. Di sini pasti kita nggak dapat poin. Jadi total akumulasi poin tetap 1. Kita jawab di pertanyaan ketiga, kita jawab sama hari day. Oke, sini jawaban kita salah lagi dan game over, you have 1 point gitu. Sejauh ini berarti aman ya, benar itu algoritmanya, bahwa list sama array itu rangkumannya tadi, list sama array ada indeksnya. Kalau di Python indeksnya mulai dari 0,
Sedangkan kalau dari scratch ini semua dari satu itu, dan list dua-duanya bisa pakai, enggak list, enggak dua-duanya sih, list doang kayaknya yang bisa pakai ini, list doang yang bisa pakai 4 tipe data berbeda. Cuman di sini kita belum mengimplementasikannya ya, karena sini kita pakainya yang sederhana aja dulu. Tuh, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.